Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Renungan rohani pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 32 sampai ayat 37. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Renungan pagi hari ini saya akan beri judul Mencintai Tuhan. Saudara, apakah selama ini kita semua ketika mengaku percaya kepada Tuhan, apakah kita pernah merenungkan secara mendalam bahwa percaya itu juga melibatkan cinta kita kepada Tuhan? Mengapa demikian? Mengapa percaya kepada Tuhan ditandai dengan mencintai Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sama seperti kita. Jadi pencipta kita sama dengan kita yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi segambar dan serupa dengan Allah artinya memiliki keserupaan segambar dengan Allah. Dan pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang patut kita renungkan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara? Tentu jawabannya ya. Tuhan pasti mencintai kita. Kemudian apa bukti cinta Tuhan? Tentu kita sudah membaca di seluruh Alkitab. Dia melindungi umatnya, mengorbankan dirinya, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu bukti cintanya Tuhan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah Anda mencintai Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara mencintai Tuhan? Apakah Tuhan merasa bahwa saudara benar-benar mencintai Tuhan? Apakah Tuhan merasa dicintai oleh saudara dan saya? Tentu hanya Tuhan yang bisa menilainya. Tuhan pasti mencintai kita. Tuhan pasti mencintai Bapak Ibu Saudara. Dan apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Karena hal ini melibatkan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Pertanyaan yang ketiga, lalu cinta itu yang bagaimana? Banyak orang pada umumnya mengatakan bahwa cinta itu buta. Tetapi sebetulnya ada benarnya, ada salahnya. Benarnya apa? Bahwa cinta itu buta. Buta artinya tidak melihat hal-hal yang buruk. Tetapi yang dia lihat adalah kebaikannya, ketulusannya, kemurniannya, itu yang dilihat. Walaupun orang lain berkata, apakah kamu buta mencintai orang atau pasangan yang seperti ini? Bukankah dia begini, bukankah dia begitu? Tidak. Dia melihat, dia mendengar, dia merasakannya secara langsung, secara pribadi. Beda penilaiannya dan penerimaannya dengan orang yang tidak mencintainya. Tentu beda. Orang yang mencintai Tuhan pasti hidupnya berbeda. Pasti tidak sama. Walaupun sama-sama pergi ke rumah Tuhan, beribadah, melayani, tapi pasti ada bedanya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perbedaannya dalam hal mencintai Tuhan ini. Memang dalam bahasa aslinya di dalam Perjanjian Baru, kata kasih itu ditulis memiliki 4 pengertian ya. Kasih eros, kasih philea, kasih storge, kasih agape. Pada suatu kali saat Tuhan Yesus
berkata kepada Petrus bahwa dia benar-benar bisa merasakan cinta dari murid-muridnya, kasih dari murid-muridnya. Tuhan sangat bisa merasakan cinta yang ada yang kita tunjukkan kepadanya. Contohnya di dalam Injil Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Tuhan Yesus bisa merasakan, bisa menilai, melihat, mendengar, dan merasakan. Dan ini pasti tidak salah. Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berpribadi, punya pemikiran, punya perasaan, punya kehendak. Salah satu contohnya percakapan tadi antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus hanya bisa mengasihi pada tingkat philia kepada Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan Yesus yang berkata demikian. "Petrus, engkau philia dengan aku, bukan agape." Tapi walau demikian, Tuhan tetap menghargai, tetap menerima seberapa level cinta kita kepada Tuhan. Buktinya apa? Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi, mari kita bangun cinta kita kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, pertanyaan keempat, mengapa kita mencintai Tuhan? Ada hal yang perlu kita pertanyakan di dalam renungan hati kita. Mengapa ya kok saya mencintai juru selamat saya? Apakah karena apa yang ada di dalam Tuhan, yaitu kebaikannya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya? Kalau saudara dan saya ditanya, kepada kita semua ditanya oleh Bapak Pendeta ya, "Saudara, apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu sangat baik?" Saudara tentu akan mengatakan, "Ya, sangat baik." Apakah karena itu kita mencintai Tuhan? Kebaikannya, mujizatnya, dan sebagainya? Tuhan ingin kita mencintai Tuhan bukan karena apa yang dimiliki Tuhan, tapi karena pribadinya, pribadi Tuhan. Lalu bagaimana dengan mencintai pribadi yang tidak kelihatan? Ini merupakan ujian kita. Ya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi tidak melihat namun percaya, itu latihan cinta ya kepada Tuhan. Meskipun aku tidak melihat. Nah, ini salah satu. Cinta itu sebetulnya tidak dikatakan atau tidak dinyatakan dengan pernyataan jika, melainkan walaupun. Sekali lagi, cinta itu tidak dinyatakan dengan kata jika atau walaupun. Kalau pernyataan cinta itu dikatakan dengan jika, maka cinta itu bersyarat. Tapi kalau walaupun, itu membuktikan bahwa cinta kita kepada Tuhan tidak bersyarat. Cinta yang asli tanpa syarat. Cinta yang palsu dengan syarat tertentu. Sekalipun belum diberkati, belum ditolong, belum disembuhkan, belum dilindungi, belum alami mujizat yang diberikan oleh Tuhan sekarang, tapi orang yang cinta Tuhan, cintanya asli loh, cintanya asli sama Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan, tepat pada waktunya. Bukan hanya menerima yang baik-baiknya saja. Ketika dia baik-baik, dia mengatakan cinta dengan semangat. Tapi sebaliknya, apakah terkondisi ketika keadaan buruk, apakah dia tetap mencintai Tuhan? Ayat terakhir, Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ingat, bukan hanya menerima yang baik-baiknya saja. Sekalipun yang buruk sedang kita alami, sedang Tuhan izinkan kita alami, tetap berkomitmen apapun yang terjadi, walaupun saya menderita, saya mengalami
saya menjalani lembah bayang-bayang maut, saya tetap mencintai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar berkomitmen mencintai Tuhan. Ini terlalu mudah untuk dikatakan, tetapi mencintai Tuhan membutuhkan bukti. Ketika kami menjalaninya bersama Tuhan setiap hari, kami mau berkomitmen mencintai Tuhan walaupun belum diberkati, belum ditolong, belum melihat mujizat dan mengalaminya. Kami tetap menantikan Tuhan. Kami tetap percaya walaupun tidak melihat, karena itulah bagian kami mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.